Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi kita bertemu dalam pembelajaran PKKWU. Sekarang kita akan menganalisis beberapa soal PKKWU. Berikut juga tentunya sebelum dianalisis kita sertakan jawabannya. Tapi sebelum kita belajar dari soal-soal PKKWU, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini penuh berkah, manfaat di dunia wal akhirah. Bagi yang beragama Islam ikuti saya, tapi bagi yang selain beragama Islam silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sahabat pintar Indonesia, mari kita langsung ke soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah langkah terakhir untuk mengetahui usaha untung atau rugi itu diteruskan atau berhenti setelah dilakukan. Jawabannya adalah A. Dilakukan sasaran, B. Dilakukan strategi, C. Dilakukan evaluasi, D. Dilakukan draft usaha, E. Dilakukan tujuan. Apa kira-kira jawabannya? Oke, yaitu dilakukan evaluasi atau jawabannya C. Nah, kita butuh analisis kenapa harus dilakukan evaluasi. Kok tidak sasaran, kok tidak strategi, kok tidak draft usaha atau tujuan. Di sini ada kata kuncinya adalah mengetahui usaha untung atau rugi. Berarti harus dilakukan evaluasi. Analisisnya adalah evaluasi adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Nah, evaluasi usaha ini prinsip dasar utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Berarti langkah terakhir untuk mengetahui usaha untung atau rugi diteruskan atau berhenti setelah dilakukan evaluasi. Oke, sahabat pintar, ngerti ya? Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 2. Suatu kegiatan usaha mengenalkan barang hasil produksi, barang atau jasa pada masyarakat luas disebut titik-titik. A. Proposal, B. Publikasi, C. Evaluasi, D. Pembukuan, E. Biaya produksi. Kira-kira apakah proposal, publikasi, evaluasi, pembukuan, biaya produksi untuk apa? Kegiatan mengenalkan barang hasil produksi. Kira-kira jawabannya adalah B. Oke, yaitu publikasi. Analisis jawabannya, publikasi adalah metode paling ampuh untuk berbisnis, yaitu menggunakan hasil produk atau barang dan jasa, mengenalkan produk hasil barang dan jasa pada khalayak umum. Inilah yang namanya usaha publikasi. Dan apabila kita tidak
lakukan usaha tanpa publikasi itu namanya kerugian. Soal selanjutnya adalah nomor 3. Dalam pengelolaan sumber daya usaha barang atau jasa, faktor yang paling menentukan ialah A. Manusia, B. Materi, C. Metode, D. Uang, E. Tempat. Apa kira-kira jawabannya? Kira-kira tempat jelas ya. Uang pastilah. Metode tanpa metode nggak mungkin kan, apalagi barang atau materi, dan juga manusianya. Tapi yang paling menentukan kira-kira apa? Oke, A. Manusia. Baik, analisisnya adalah manusia adalah pemain utama, ya kan? Pemain utama dalam pembuatan dan pengembangan usaha barang atau jasa. Tanpa adanya manusia yang kompeten, mustahil usaha akan maju. Itu kira-kira jawabannya dan analisisnya untuk pengelolaan sumber daya usaha. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4 yaitu penciptaan, pengubahan atau penambahan nilai guna suatu barang disebut A. Proses produksi, B. Pengemasan, C. Analisis gagasan, D. Teknik produksi, E. Penjualan. Apa kira-kira jawabannya? Ini agak sulit kan? Penciptaan, pengubahan, kata kuncinya penciptaan, dan juga setelah dicipta dirubah. Ya, di sini ada alurnya kan. Setelah itu ada penambahan nilai guna. Nah, kira-kira apa? Pengemasan, proses produksi, analisis, penjualan, atau teknik produksi? Oke, jawabannya adalah A, yaitu proses produksi. Analisis jawabannya kira-kira bahwa proses produksi adalah kegiatan yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi money, material, method. Itu manusianya, uang, materialnya, dan metodologinya yang ada untuk menghasilkan suatu produk, baik berupa barang atau jasa yang dapat diambil nilai lebih atau manfaatnya oleh konsumen. Jadi penciptaannya atau perubahan ini adalah merupakan A. Proses produksi. Yang nomor 5 yaitu berikut yang bukan perencanaan proses produksi barang atau jasa. Ini yang perlu diingat kalau soal seperti ini adalah yang bukan. Jadi kata yang bukan ini perlu diperhatikan. Artinya ini banyak yang iya. A. Proses persiapan, B. Analisis gagasan, C. Prosedur kerja, D. Penyaringan gagasan, E. Uji coba produksi. Ini yang bukan loh. Artinya banyak yang iya. Misalnya kita melakukan perencanaan produksi ada butuh proses apa iya, analisis atau iya, gagasan atau uji coba itu. Kira-kira apa? Jawabannya adalah C. Prosedur kerja. Nah, sekarang yang dianalisis adalah bukan jawabannya, tapi soalnya. Karena apa? Karena perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai proses. Ya, jawaban di situ ada proses untuk merencanakan sistem. Nah, ini ada analisisnya di sini. Terus untuk juga setelah dianalisis sistemnya itu produksinya bisa di situ ada permintaan pasar, ya, itu dapat juga terpenuhi dengan jumlah yang tepat karena sudah ada analisis dan penyaringan, dan juga waktu penyerahan yang tepat. Nah, ini ada uji coba produksinya di situ. Baik, jadi itulah analisis dari perencanaan
produksi barang atau jasa. Baik, pembelajaran PJJ PKKWU untuk menganalisis soal-soal kali ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa belajar dari analisis soal-soal PKKWU. Akhirul kalam, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.